Halo Diazen, ketemu lagi dengan saya Ega dalam konten Dia Misteri. Gimana nih kabarnya? Setelah beberapa waktu lalu kita sudah melakukan podcast ya dengan narasumber-narasumber yang oke, tapi kali ini kita akan membacakan sebuah cerita yang belakangan lagi viral. Yaitu adalah munculnya sebuah foto dari mbak-mbak gitu yang latarnya itu diprediksi atau dikait-kaitkan dengan kota gaib Saranjana. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, kota gaib Saranjana ini yang ada di Kalimantan yang entah ada atau enggak ada. Kira-kira gimana nih kota Saranjana atau kota-kota lain di Indonesia yang sebenarnya juga mirip dengan kota-kota Saranjana yang antara ada dan tiada. Kali ini kita akan membacakan cerita atau ulasan mengenai kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Nggak sabar kan? Langsung aja. Dengerin baik-baik. Oke Dezen, sebelum kita membahas tentang beberapa kota gaib yang ada di Indonesia, kita akan lebih dulu bahas nih tentang Saranjana atau kota gaib Saranjana, yang mana mungkin dari beberapa kalian itu kurang tahu nih. Ada cerita yang menyebutkan bahwa kota Saranjana ini penuh dengan teknologi ya, mulai dari AI seperti yang baru-baru ini mulai banyak dibicarakan orang, sampai yang gosipnya adalah ini kota jin. Jadi walaupun si kota Saranjana ini tidak terlihat secara mata telanjang gitu ya, secara visual gitu, bahkan di peta pun nggak ada nih kota Saranjana. Tapi beberapa orang meyakini bahwa kota ini memang benar-benar ada nih. Sampai ada salah satu cerita dari musisi Indonesia, ya kita tahu lah, Ari Lasso ya. Waktu itu dia bercerita tentang pengalaman dia manggung di sebuah kota yang awalnya penontonnya itu banyak, tapi begitu dia turun panggung penontonnya itu langsung kayak yang sepi aja gitu. Memang secara langsung dia tidak menyebutkan bahwa itu di Kalimantan, itu di Saranjana, tapi banyak orang menduga bahwa itu berasal dari kota gaib Saranjana. Nah, kalau kalian belum tahu, kota Saranjana ini sebenarnya di peta itu berada di desa Oka-Oka yang ada di Kalimantan. Si musisi Ari Lasso ini memang tidak menyebutkan kalau dia konser di Saranjana, tapi dari pengalaman yang diceritakan oleh beliau itu cukup aneh sih. Dari panitia penyelenggara pun di awal mereka tuh udah di briefing tuh, timnya Ari Lasso nggak boleh mandi setelah acara. Jadi kayak habis manggung itu nggak boleh mandi aja. Jadi setelah mengalami kejadian yang penonton tiba-tiba hilang, jadi sepi tuh lapangan, mereka nggak boleh mandi. Tapi beberapa kru dari Ari Lasso itu memutuskan untuk mandi ya. Gimana? Karena habis kegiatan kan jingkrak-jingkrak keringetan mungkin. Jadi mereka memutuskan untuk mandi aja. Nah setelah mandi, salah satu kru dari Ari Lasso keluar dari penginapan untuk membeli sesuatu. Nah saat keluar itu dia mengalami kecelakaan sampai tangannya itu patah. Nah gimana nih Diazen? Kira-kira kalian percaya nggak kalau kota Saranjana ini memang adalah kota jin yang keberadaannya masih dipertanyakan? Nah itu tadi adalah cerita tentang Saranjana. Tapi kalau kalian mengira bahwa kota gaib di Indonesia itu cuma ada satu, kalian salah. Kali ini kita akan beralih ke kota yang berikutnya, yaitu adalah Padang 12. Kota Padang 12 ini kalau kalian mikir mungkin berada di Sumatera, mungkin ya ternyata itu salah. Kota Padang 12 tepatnya ada di Kalimantan Barat, kalau nggak salah di daerah Ketapang. Menurut kabar yang beredar, kota ini hanya punya luas sebesar 12 km persegi. Ya bisa dibayangin ya, 12 km persegi itu segede apa sih? Nggak terlalu gede tentunya 12 km. Dan kemudian
kalau dilihat dari mata telanjang, isinya itu ya cuman kayak lahan kosong, habis itu ditumbuhi banyak pohon pinus. Padahal kalau ada orang yang bercerita tentang kota Padang 12 ini, itu seperti tempat yang dihuni para jin dan suku-suku gaib dari suku Limun. Nah, pengakuan dari warga setempat, ada cara-cara tertentu untuk berkomunikasi atau bertransaksi dengan suku Limun ini. Salah satunya adalah menggunakan media kunyit. Jadi kunyit itu kayak diletakkan di suatu tempat gitu. Kemudian si kunyit ini ketika ditinggal dan kita balik lagi, si kunyit ini akan berubah menjadi emas. Tapi hanya orang baik aja nih yang dapat yang dapat emas dari suku Limun. Kalau nggak baik ya nggak jadi apa-apa. Kayaknya kalau orang-orang di sekitar saya kan orang-orang baik ya. Kalau kita kesana kita kaya kayaknya. Tapi tidak ada yang berhasil mendokumentasikan seperti apa sih suku Limun ini sebenarnya gitu. Karena hanya orang-orang terpilih yang bisa berhasil bertemu dengan suku Limun. Kalau dari kata ya, Limun sendiri itu artinya kebenaran. Jadi memang orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berhati bersih, yang benar gitu-gitu berhak untuk mendapatkan apresiasi dari suku Limun dengan ditukar menggunakan kunyit. Gampang banget ya jadi kaya di sana. Beberapa asal-usul mengenai suku Limun ini banyak versi. Cuman yang paling banyak yang beredar itu adalah suku Limun merupakan keturunan dari malaikat Harut dan Marut yang ada di bumi. Menurut ajaran Islam sih gitu ya. Walaupun konspirasi tentang hal ini tuh masih dipertanyakan. Nah, kalau menurut kalian ini benar nggak sih? Nah, konon katanya jika ada yang melewati kota Padang 12 ini dengan hati yang kotor, dengan kesombongan gitu ya, maka akan diganggu oleh hal-hal mistis yang ada di kota Padang 12 ini. Baru tadi saya sudah mengincar emas ya di situ ya. Ternyata saya langsung ditegur dengan diingatkan tidak boleh sombong. Jadi sepertinya saya memang tepat tidak berada di kawasan itu. Karena saya sombong. Seperti itu dia Zens. Oke, menarik juga nih cerita tentang kota Padang 12 ini. Yang mana ada suku Limun di situ dengan keunikannya. Kapan-kapan kalau kalian punya teman yang kalian nggak suka, dia sombong, ajak aja ke sana, udah langsung dicenggurin aja ke kota Padang 12. Paling dia nggak balik. Oke, kita langsung aja pindah ke kota ketiga yang nggak kalah seru nih. Sama-sama disinyalir sebagai kota gaib di Indonesia. Kota yang ketiga adalah kota Wentira. Ya mungkin dari kalian sudah mulai banyak familiar ya dengan kota Wentira ini. Karena dalam beberapa waktu belakangan si kota Wentira ini banyak dibahas oleh konten kreator di YouTube, di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Nah, kita akan membahas sedikit cerita tentang si kota Wentira ini. Basicnya kota Wentira ini hampir sama dengan kota Saranjana, yang mana disinyalir sebagai kota yang sangat canggih, bahkan lebih canggih dari dunia kita sekarang. Ya seperti Wakanda itu. Untuk lokasinya sendiri, kota Wentira ini berada di kayak hutan belantara gitu dan diapit oleh kota Palu dan Kabupaten Mutong di Sulawesi Tengah. Jadi bisa dibayangin ya, di antara hutan belantara itu ada kota yang mana itu cukup nggak mungkin. Tapi kabarnya ada, ya ini kota Wentira. Menurut desas-desus warga yang ada di situ tuh, kota Wentira ini cuma bisa diakses sama orang melalui gerbang gaib gitu lah, semacam kayak jalur khusus gitu. Jalur khusus untuk menembus ke kota Wentira ini nggak cuma satu, ada beberapa ya di sekitaran hutan belantara itu. Yang paling sering dijumpai sebagai gerbangnya itu ada di area kebun kopi dan kebun donggala. Jadi donggala itu seperti semacam tanaman hias gitu lah. Dan penduduk kota Wentira ini sebenarnya secara fisik ya mirip dengan makhluk seperti manusia pada umumnya. Cuman mereka tidak memiliki garis bibir ya, seperti ini lekukan di atas bibir ini itu nggak ada, ini polos saja. Bukan hilang ya, maksudnya polos aja gitu. Nah, kali ini ada cerita juga tentang warga lokal yang bersaksi bahwa
dia itu menikah dengan warga Wentira, yaitu seorang wanita ya berusia sekitar 22 tahun bernama Iin Pita Puspita. Dia asal dari Sigera, Sulawesi Tengah. Dia waktu itu pamit ke keluarganya untuk pergi ke suatu tempat dan dia menyebut nama Wentira kepada keluarganya untuk menikah. Dan keluarganya kayak percaya aja gitu, ya udah kamu pergi gitu. Tahun 2015 dia pamit untuk menikah dengan seorang pria di sana yang belakangan diketahui itu kayak pangkatnya udah jenderal gitu, setara jenderal dengan banyak anak buah gitu kalau di Wentira. Kemudian setelah dia pergi dari rumah ke kota Wentira dan sampai sekarang si Mbak Iin Pita Puspita tidak lagi pulang kembali ke dunia kita. Jadi kayak dia itu udah menetap di sana. Tapi banyak orang yang meragukan cerita ini karena terlihat seperti konspirasi aja dan untuk meramaikan si kota Wentira ini viral kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Percaya nggak? Oke Diazen, itu tadi 3 kota gaib yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira yang paling dekat dengan tempat kamu sekarang nih yang mana nih? Siap nggak kalian explore untuk membuktikan beneran ada nggak nih tempat ini? Karena kalau di peta sih katanya nggak ada, tapi sebenarnya ada. Bingung kan? Aku juga bingung. Oke, jadi mungkin segitu aja videonya. Semoga terhibur. Kota-kota yang lain juga menarik untuk diceritakan. Cuman kali ini kita hanya akan membahas kota gaib di Indonesia. Oke, jangan lupa untuk Diazen subscribe di sini. Like juga, komen, share, dan jangan lupa ikutin terus video Diadona yang lainnya karena banyak konten yang seru. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menyaksikan video ini dan see you.